Hai, welcome to the O Channel, ya, channel berisi inspirasi untuk teman-teman semua. Welcome everybody, wherever you are. Hari ini kita akan benar-benar penuh dengan inspirasi. Bersama dengan saya sekarang ini adalah inspirator saya nih, Bapak Onggi Hianata. Selamat malam, Pak Onggi. Malam, Flo. How are you? Very, very good. How are you? I'm fine too. Pak, hari ini luar biasa. Hari ini tamu kita tuh very special, very inspiring. Ngomong-ngomong, kenapa hari ini kita mengundang Mary Riana? Oke, Miss Mary ini seorang tokoh muda ya, tokoh muda sangat inspiratif buat saya pribadi. Dan saya sempat 2 kali sebagai tamu di acara beliau, salah satunya Miss Mary Riana Show, dan satu lagi I'm Possible. Dan orangnya sangat fleksibel, dan kalau saya perhatikan isi di pesan-pesan di setiap dia bicara itu simple dan easy to understand dan bisa diaplikasikan. Dan luar biasanya di usia mudanya dia sudah berhasil. Mungkin Floren banyak catatan ya, tentang siapa itu. Saya banyak sekali tentang Miss Mary ya. Ini Miss Mary dalam usia yang sangat muda, di usia 26 tahun itu sudah mencapai pendapatan $1 juta, bukan 1 juta rupiah pastinya ya, $1 juta. Ini angka yang amazing sekali. Dan melalui seminar, buku, radio, TV show-nya, Miss Mary Riana itu telah menciptakan dampak yang luar biasa itu kepada kehidupan jutaan orang di Indonesia. Amazing kan? Oke, dan juga kisah hidupnya itu sudah diangkat ke layar lebar dan menarik. Ini menjadi film biografi paling laris di tahun 2015. Ayo, siapa yang sudah nonton? Saya sudah nonton ya, dan melalui banyak cabang Miss Mary Riana, Mary Riana Learning Center itu benar-benar membawa banyak pembelajaran ya, terutama pengembangan diri untuk ribuan anak dan remaja. Nanti kita bisa dengar ya kenapa beliau sangat fokus di anak dan remaja, oke? Dan yang menarik lagi bahwa selain itu Miss Mary juga memberikan inspirasi dan motivasi melalui sosial media Miss Mary ya, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, juga Twitter, kepada banyak jutaan subscriber dan followernya. Dan seperti Pak Presiden katakan bahwa kita Indonesia saat ini tuh butuh sekali inspirasi dari generasi muda seperti Miss Mary Riana. Tentunya sudah sangat penasaran kan? Tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible.
Show bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Kameri Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kameri, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Senyum. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Wow, luar biasa ya, so energik, so passionate ya. Kita saksikan tadi itu luar biasa sekali ya. Dan sekarang kita akan, sebentar kelihatannya saya ada sedikit gagal. Oke, dan saatnya sekarang kita akan mengundang Miss Mary Riana. Hai, apa Halo, Miss Mary. kabar? Apa kabar Pak Onggi? Apa kabar Baik, Bu Flo? baik. Hai, apa kabar juga baik. nih semuanya yang sedang menonton secara live di YouTube, di YouTube channelnya Pak Onggi ya. Ini tadi saya ngelihat ada banyak loh Pak Onggi. Ini ada yang dari Balikpapan, ada dari Surabaya, ada dari Kaltim, wow, ada dari Tangerang. Banyak banget yang hari ini menonton. Apa kabar semuanya? Seneng banget ya hari ini Luar bisa biasa. Soalnya bertemu. tokonya inspiratif sekali, Miss Mary. Karena Thank tokonya you. menarik, jadi banyak sekali datangnya. Baru Wah, melihat terima wajahnya kasih. saja, auranya sudah menerpa semua orang ini. Ya, kita sudah so antusias nih. So, Bener, Miss sama-sama. Mary, Thank you Kita sudah mulai, mengundang ya. saya hari ini. Thank you juga Pak Onggi udah ngajak saya untuk hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol di channel YouTube account-nya Pak Onggi ya. ya. Saya sendiri pribadi sangat happy Miss Mary bersedia untuk masuk ke channel kita, memberikan inspirasi khususnya kepada generasi muda ya. Saya rasa saat ini sangat dibutuhkan karena Miss Mary muncul selalu senyum, apalagi kalau sudah berbicara selalu semangat. Itu yang saya suka lihat seorang Miss Mary. Terima Sangat kasih. energik ya. Energinya menular kemana-mana. Miss Mari Mary, kita akan coba kita ngobrol-ngobrol, lihat apa yang kita bisa pelajari dari seorang Miss Mary, oke? Miss Boleh, Mary. boleh. Banyak Yes, Bu sekali Flo. yang penasaran karena banyak orang yang taunya Miss Mary yang sekarang. Coba boleh sharing nggak Miss Mary kecil? Nah, banyak yang belum tahu nih. Wow, oke. Mau dari sekecil apa nih? Dari lahir. Oke. Jadi saya anak paling besar dari 3 bersaudara. Perempuan satu-satunya, jadi paling cantik di keluarga setelah mama. Ya, jadi terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi terlahir dari keluarga yang menurut saya sangat bahagia. Jadi ketika pertama kali saya lahir, itu saya ingat banget, mama tuh selalu cerita, jadi waktu pas lagi saya lahir itu mama papa tuh seneng banget, bahagia banget bisa lahir saya, karena memang sebelumnya sebenarnya mama tuh dulu pernah keguguran. Jadi waktu itu pernah divonis sama dokter dan bilang katanya nggak akan pernah bisa punya anak lagi. Jadi begitu saya bisa lahir dan sehat, wah jadi seluruh keluarga tuh seneng banget. Makanya saya dinamakan Ria.
Riana ya. Ria itu kan artinya gembira ria. Dan udah gitu nama baptis saya juga Mary gitu, yang dalam tulisan bahasa Inggris Mary itu kan juga happy, jadi kayak double happiness. Ya, dan berharap bahwa saya bukan hanya bisa membawa kebahagiaan kepada keluarga pada saat itu ya, tapi juga kepada orang-orang di sekitar saya. Dan mungkin nama itu kan sebagai doa juga ya, jadi mungkin dari kecil juga makanya mungkin saya jadi mudah tersenyum ya, mudah ceria, karena memang udah dari namanya udah diselipkan doa di situ. Gitu. Nah, tapi ya masa-masa kecil saya, ya tadi saya bilang saya bukan berasal dari keluarga yang super kaya raya banget, enggak ya, tapi keluarga yang berkecukupan lah, maksudnya kita tidak berkekurangan. Nah, tapi saya ingat banget masa-masa yang mengubah hidup saya, yaitu masa-masa tahun 98 krisis. Jadi kalau sekarang saat ini kita berada di tengah-tengah krisis, dan saya kira bukan krisis pertama kita ya, pasti udah pernah ada krisis-krisis sebelumnya. Dan kalau seorang Mary Riana pun terlahir dan terbentuk dari sebuah krisis, dari krisis tahun 98. Jadi waktu itu karena krisis Krismon dan juga karena kerusuhan 98, ya akhirnya orang tua khawatir akan masa depan pendidikan saya. Ya akhirnya ya udah dengan berat hati mereka memutuskan untuk saya kuliah di luar negeri pada saat itu, melanjutkan kuliah saya di Singapura. Nah, jadi karena bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, ya udah akhirnya ya kita harus ngutang sana sini. Ya orang tua selalu mengusahakan yang terbaik lah ya untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Dan singkat cerita, ya gitulah, mungkin kalau orang Mary Riana taunya si wanita $1 juta, tapi mungkin banyak yang nggak tahu bahwa ya di balik semua itu ada pengorbanan, ada perjuangan, ada air mata. Kalau banyak orang berpikir, wah enak banget ya kuliah di Singapura, tempat yang megah dan indah, keren. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu, ya ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Ya jadi berawal dari berdia harganya $2. Dan waktu itu saya hitung, wow, $2 pada zaman itu, apalagi Krismon kan dolar juga lagi naik ya, itu mahal banget. Dan saya berpikir, wah gimana saya bisa bertahan hidup gitu dengan uang yang ada. Dan akhirnya karena nggak ngerti financial planning, jadi pada saat itu cara saya ngirit sih simple aja Pak Onggi. Jadi pokoknya setiap hari Minggu begitu pulang ke gereja, saya akan mampir ke ATM terdekat. Terus di ATM itu ya saya ambil mata uang terkecil yang bisa diambil ATM, itu uang $10. Jadi ambil $10, ya udah, jadi dengan $10 itu pokoknya saya taruh di dompet, dan uang ini harus bertahan sampai nanti seminggu kemudian hari Minggu saya ke gereja lagi, baru saya bisa ngambil narik uang lagi $10 gitu. Nah akhirnya ya udah, ngirit-ngiritnya gimana ya, kadang-kadang saya nggak makan, kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan. di kampus banyak makanan gratisan ternyata Pak Onggi. Karena kan kalau di acara kampus biasanya suka ada acara tuh ya, biasanya kan kalau habis kumpul-kumpul acara suka ada makanan ala kadarnya. Ya udah akhirnya saya datengin dapat acaranya, tapi dapat juga makanan gratisnya. Malu-maluin ya. Tapi namanya juga anak kuliah zaman dulu. Terus ya itu makan mie instan, dan yang paling saya selalu ingat adalah ya bawa bekal ke kuliah, dan bekalnya pun sederhana. Saya taruh di kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar. Ya jadi bayangkan mahasiswa bawa bekal ke kuliah, sempat minder banget. Dan makanya pada saat itu saya masih ingat banget, ketika teman-teman yang lain pada ke kantin gitu, biasanya ngajakin saya selalu ngeles, dan saya bilang ntar deh, nanti dulu, masih kenyang gitu. Padahal saya nyari ke suatu tempat yang paling sepi di seluruh kampus, yang nggak bakal pernah dilihat orang. Ya dan disitulah akhirnya saya buka tas saya, keluarkan kotak makannya dan makan roti tawarnya gitu. Dan kalau Pak Onggi, Ibu Flo bisa nebak tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus yang nggak bakal pernah dilihat orang? Coba di toilet. Ya. Ingat di kampus, waktu di kampus di mana, Florence? Oh gitu, di toilet Pak Onggi. Jadi ya udah, itu sih masa-masa zaman dulu ya. Mungkin sekarang saya bisa cerita sambil menertawakan hal tersebut, tapi ya ketika pada saat itu dijalanin sih nggak segampang itu ya, sangat sulit gitu. Dan pastinya ada banyak pertanyaan di hidup saya pada saat itu, pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak punya jawabannya. Kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi, kenapa harus seperti ini gitu.
Ya tapi disitulah setelah bertahun-tahun akhirnya saya melihat bahwa itu adalah sebuah proses yang harus saya jalani supaya saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Oh, amazing. Ya, ini saya rasa ini adalah cerita yang banyak orang tidak tahu ini ya. Jadi tidak semua mahasiswa yang kuliah ke Singapura itu pasti hidup dengan nyaman. Ini Mary Riana, seorang Mary Riana yang kita kenal hari ini ternyata juga makan roti tawar di Thailand. So ini jadi so inspiring ya. Oke, so Miss Mary, apa magical moment yang membuat Miss Mary mulai satu proses perjuangan yang sampai hari ini mencapai sukses yang luar biasa? Oke. Well, sebenarnya mungkin nggak bisa dibilang magical moment ya. Kalau magical moment tuh seakan-akan kayak Cinderella, terus tiba-tiba datang ibu peri gitu kan, kamu mau apa, terus abrakadabra jadi gitu, gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin my enlightenment atau titik balik di hidup saya yang selalu banget saya ingat adalah ketika saya ulang tahun ke-20. Jadi pada saat itu saya masih di Singapura. Dan itu saya ingat banget, saya udah tingkat 2 sebenarnya di Singapura waktu itu, tingkat 2 kuliah. Dan terus terang 1-2 tahun pertama di hidup saya itu amat sangat susah gitu, hidup dengan keterbatasan, jauh dari orang tua. Dan saya juga nggak mau cerita ke orang tua karena saya nggak mau menambah beban mereka. Tahu sendiri waktu itu kan juga tahun 98-99 kondisi di Indonesia juga masih belum membaik gitu kan. Jadi mereka juga punya banyak kekhawatiran, jadi saya nggak mau menambah beban pikiran mereka gitu. Nah tapi saya masih ingat banget di saat saya ulang tahun ke-20 itulah saya seperti tersadarkan gitu bahwa mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu kan cuma sekali, dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Jadi tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, jadi saya kasih waktu berapa tahun? 10 ya. Sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. You can say that it's a magical moment, tapi bagi saya itu is a realization moment di mana saya sadar bahwa kalau saya benar-benar serius gitu ingin mengubah hidup saya, ya bertahan aja nggak cukup. Saya harus berjuang, saya harus percaya gitu bahwa keadaan ini bisa berubah. Saya harus percaya bahwa masa depan saya itu jauh lebih indah daripada keadaan saya sekarang, dan orang yang paling tepat yang bisa mengubah hidup saya diri saya sendiri gitu. Jadi ya berawal dari mimpi itu, di mana saya percaya kalau kayak tadi mungkin Ibu Bu Flo bilang tentang magical moment, mungkin at that night I really believe that my life is magical. Mungkin karena malam itu mungkin saya percaya ini Miss Mary. Mungkin ini bisa jadi di momen itu kan momen ulang tahunnya. Iya. Apakah kamu ada misalkan ada istilahnya me time merenung gitu ya? Apakah di tengah renungan itu atau ada satu buku yang kamu baca atau ada film yang kamu nonton sehingga membuat kamu membuat satu keputusan? Kalau saya lihat di sini kan you make a decision di sini. Betul, ya kan? Betul. Nah itu sometimes orang make decision kan ada satu momen tertentu dia. Tadi saya tahu ceritamu adalah tentang ulang tahun. Apakah di momen me time-mu sendiri di situ merenung atau apa? Iya. Pertama saya nggak nonton TV karena di asrama nggak ada TV. nggak ada internet TV gitu. Jadi nonton kita film juga enggak nonton ya? film juga nggak ada duit buat ke bioskop. Bayang buat makan aja susah apalagi ke bioskop gitu. Jadi bukan film yang saya tonton. Oke, tapi kalau misalnya ada buku itu ada buku yang menginspirasi saya, itu bukunya Anthony Robbins. Bukan pas saya baca ketika saya ulang tahun ya, tapi kan mungkin ulang tahun saya yang ke-20 itu merupakan titik momentumnya di mana saya merasa bahwa okay, that's it gitu. This is the time ya di mana saya harus mengubah hidup saya dan saya harus berpikir besar untuk hidup saya. Tapi kalau misalnya tadi Pak Unggi menyebutkan tentang buku, ya ada satu buku yang selalu menginspirasi saya, itu bukunya Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Di mana
ya dimana saya sadar. Jadi Tony Robbins itu kan juga salah satu idola saya ya, dan menurut saya he's so inspiring, dia begitu hebat gitu, dia bisa menginspirasi banyak orang, presiden, Nelson Mandela, atlet, businessman semua gitu ya. He's a millionaire, multimillionaire. Tapi begitu saya tahu dan baca kisahnya, itu saya cukup kaget karena dulu kan dia awalnya seorang janitor, Pak Onggi. Jadi dia seorang pembersih WC gitu. Pembersih toilet. Pembersih tempat Mary sembunyi makan. Roti. Betul. That's exactly. Makanya jangan-jangan ketemu rohnya Anthony Robbins di situ ya. Di situ. Tapi di situ benang merahnya Pak Onggi, karena saya merasa bahwa wow, orang ini aja dari seorang pembersih toilet gitu ya bisa jadi orang sukses, dia bakal bisa jadi penasehat orang-orang besar di dunia gitu. Hidupnya bisa berubah 180 derajat gitu. Dan dulunya seorang pembersih toilet. Dan ketika saya melihat diri saya sendiri, saya sadar bahwa what's there to complain gitu. Saya bukan pembersih toilet, setidaknya saya masih kuliah, saya ada anak kuliahan yang makan roti di toilet gitu. Setidaknya saya masih bisa kuliah, setidaknya saya masih punya kesempatan besar gitu. Setidaknya saya nggak harus sampai kerja seperti itu kan. Jadi kalau misalnya seorang pembersih toilet aja hidupnya bisa berubah, wow, luar biasa, menjadi multimillionaire dan orang hebat seperti itu, ya berarti saya pun juga bisa membuat hidup saya berguna. I can change my life, I can make my life magical. Jadi ya itu mungkin salah satu dari banyak hal yang akhirnya menginfluence saya, dan ketika saya ulang tahun ke-20 disitulah saya benar-benar membulatkan tekad bahwa that's it, saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri, saya nggak mau lagi menganggap bahwa saya adalah seorang victim, korban dari krisis lah, dan bertanya-tanya kenapa harus seperti ini, kenapa hidup tidak adil, karena nggak ada gunanya kita bertanya seperti itu kan. Tapi kita harus kualitas hidup kita itu kan tergantung dari kualitas pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau kita bertanya kenapa ini terjadi, kenapa saya harus seperti ini, ya tentu saja nanti yang datang adalah alasan-alasan kenapa kamu seperti itu. Tapi kalau kamu bertanya how can you change this, bagaimana kamu bisa mengubah hidup kamu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, then you'll get the answer gitu. Jadi ya berawal dari ulang tahun ke-20 tahun yang lalu. Jadi ada kemiripan antara seorang Anthony Robbins dengan Mary Riana, yaitu toilet. Inspirasi selalu ada di toilet. So Miss Mary Riana is Indonesia's Anthony Robbins. Amin. Oke, so Miss Mary, ya. Dalam perjalanan ini kan kita berbicara berarti decision dibuat sampai dengan hari ini 20 tahun nih. So today you are so amazing, so inspiring ya. Thank you. Jadi dalam proses ini tantangan apa sih yang terberat buat Miss Mary? Tantangan, wow. Banyak pastinya, tapi kalau mungkin saya bisa menjawab yang terberat ya. Yang terberat itu selalu kan di awal ketika kita belum sukses. Jadi menurut saya tantangan terberat saya adalah ketika saya belum pernah mencicipi yang namanya kesuksesan. Ketika saya sudah bekerja keras, berusaha mati-matian, memberikan segalanya gitu, tapi belum sukses juga. Menurut saya itu tantangan terberatnya, apalagi ketika banyak orang meragukan, apalagi ketika waktu itu juga orang tua saya juga meragukan keputusan saya ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar adalah ketika belum ada bukti yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar kita gitu. Tapi keyakinan lah yang terus membuat saya maju. Jadi tantangan terbesar waktu itu adalah ya singkat cerita ya. Jadi ketika tahun keempat waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha saya sendiri. Karena background saya sebenarnya bukan background bisnis, saya bukan background marketing, sales, bukan. Saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Wow. Seorang insinyur bisa menjadi seorang inspirator dan sekarang luar biasa. Dulu mainan saya kabel-kabel kayak gini nih, kabel-kabel semua.
Teknik elektro kan. Nah, tapi jadi ketika waktu itu saya memutuskan untuk saya pengen mulai bisnis, saya pengen usaha, itu nggak mudah, banyak jatuh bangunnya. Saya pernah ditipu, uang saya dibawa kabur juga pernah, uang saya ludes juga pernah. Pokoknya Itu kejadiannya sulit. kejadian di Singapura ya, Miss Mary. Di Jadi Singapura, tertipunya di Singapura. Ditipunya di Ternyata negara Singapura. yang begitu disiplin, negara yang begitu disiplin juga ada penipu di situ ya. Jadi di Ada. mana-mana memang ada penipu. Betul, itu di Singapura tuh, dan perusahaan Singapura juga. Maksudnya at least mereka beroperasi di Singapura lah. Saya masih ingat kantornya di Peninsula Plaza. Oke, terus nah, dan akhirnya tapi kan karena saya waktu itu orangnya juga udah memutuskan ya, saya I've already make a decisions that I'll never give up gitu. Saya selalu akan cari strategi, saya akan selalu cari cara, saya akan selalu ngotot gitu sampai saya benar-benar sukses. Nah, tapi kan nggak semua orang yakin kan, apalagi kayak orang tua gitu kan, takutnya ini bisa nggak sih apalagi waktu itu ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales, memulai usaha saya sendiri, itu kayak papa mama nggak setuju ya, terutama mama ya. Ya apalagi mama bilang, ya kamu kan di sana nggak punya pengalaman gitu, papa kamu aja yang sudah punya pengalaman bisnis aja juga bisnis bisa ketipu, gagal, apalagi kamu yang nggak punya pengalaman siapa-siapa di negeri orang, kamu nggak kenal siapa-siapa, kamu nggak tahu keadaannya gitu, are you sure? Maksudnya sih baik pasti, maksudnya ya supaya saya nggak kecewa, maksudnya supaya saya berhati-hati, nggak gegabah. Nah tapi bagi saya itu tantangan terbesar sih, ketika ya dimana saya harus membuktikan bukan hanya ke diri saya sendiri tapi juga ke orang-orang yang saya cintai bahwa this is my life dan saya pasti sukses dan saya akan pasti berusaha keras gitu untuk mewujudkan kesuksesan itu. Jadi Miss Mary boleh tahu pada saat kamu ketipu itu ya, kondisi finansialmu sudah membaik atau masih buruk? Pada saat itu sudah lebih mending karena itu kan udah tahun keempat ya. Jadi tahun ketiga itu saya sebenarnya punya kesempatan untuk kerja magang. Jadi kalau di NTU di Singapura tahun ketiga gitu kita ada kerja magang selama 6 bulan. Jadi lumayan 6 bulan waktu itu cukup dapat penghasilan. Walaupun penghasilannya penghasilan anak magang ya, bukan penghasilan yang di kantor. Jadi kalau kantor di Singapura mungkin digajinya biasanya 2.500 3.000 per bulan. Kalau anak magang waktu itu saya lumayan lah, saya dapatnya sekitar $750 per bulan. Lumayan. Jauh lebih besar dari uang jajan. Oh iya, jauh dari $10 setiap minggu. $750 tuh lumayan banget. Apalagi saya bisa waktu itu kan magang, rata-rata anak magang tuh sebenarnya penghasilannya sekitar $500 rata-rata. Jadi kebetulan saya dapat di perusahaan Amerika, ya it's quite a good company, dan akhirnya ya lumayan di atas rata-rata lah, $750 per bulan gitu. Tapi itu kan uang yang namanya, walaupun uangnya bukan uang yang besar banget ya, tapi ketika hasil saya keringat ditipu, kan? terus hasil keringat, terus uangnya ludes, itu juga pasti rasanya sedih banget. Apalagi kan itu tahun ketiga, jadi ketika saya kelar magang itu udah masuk tahun keempat, ya saya pikir tahun keempat saya bisa memulai sesuatu, saya bisa menggunakan uang tabungan dari hasil magang itu untuk sesuatu yang lebih besar lagi, tapi kan ternyata ya semua itu ludes dalam waktu singkat kan. Ya jadi ya sedih lah pastinya. Tapi when I look back, kalau sekarang saya lihat balik, ya bersyukur sih, karena mungkin dari kesulitan-kesulitan kegagalan itulah yang akhirnya membawa saya untuk terjun ke dunia sales, menekuni bidang yang saya tekuni pada saat itu di Singapura, dan akhirnya membawa saya mendapatkan $1 juta pertama saya gitu. Jadi ada banyak kegagalan Pak Onggi. Jadi kayak waktu tahun ketiga, saya pun juga waktu itu pengen banget dapat beasiswa. Saya udah daftar beasiswa dan confident banget bakal dapat beasiswa dari perusahaan tempat magang saya. Tapi ternyata saya nggak dapat, sedih juga gitu. Tapi kalau saya lihat balik, ya untung saya nggak dapat beasiswa, karena kalau waktu itu saya dapat beasiswa, ya saya ada ikatan kerja dengan perusahaannya. Ya saya mungkin nggak bisa menjadi seperti saya sekarang juga. Ya jadi again sometimes ya kalau kita percaya bahwa everything happens for a reason, kalau kita percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita, ya setiap kesulitan, setiap kegagalan itu pasti ada maksudnya gitu. Every pain has a purpose. Wow, interesting ya. Benar ya, very very interesting. Jadi banyak orang kan tidak mengenal Mary, seorang Mary itu dari sisi itu ya. Jadi sebenarnya mencapai $1 juta itu di usia 26 ya. 1 juta Sing dollar ya, Singapura dolar di usia 26. Betul. Di usia 26 ya.
Wow, so young. Thank you, thank you. Pak Onggi berarti waktu itu juga lama di Singapura ya Pak Onggi ya? Saya keluarga saya sekarang masih di Singapura. Saya sekarang juga kena Oke. lockdown, tanda kutip lockdown, karena warga Oke. negara asing belum bisa masuk. Iya. Tapi keluarga saya ada di situ. Saya sudah 10 tahun di Singapura. Maksudnya keluarga Oke. ya, anak-anak saya sekolah Iya. di situ. Oh, that's Ya, jadi saya nice. tahu seluk-beluk kehidupan Singapura. Betul, betul. Kita bisa Ya, ngomong Singlish nggak nih mudah. berarti. English, English. Ya, Nggak ya. mudah. Nggak You mudah. can lah, you can lah. You Ken can do lah, it Ken lah. lah, Itian-tian, dikit-dikit. Tapi Itian-tian. mungkin itu satu hal yang ya saya bersyukur banget sih. Maksudnya kan di Singapura itu is very fast pace ya. Maksudnya di situ saya belajar untuk disiplin, di situ saya belajar untuk tekun gitu. Jadi ya 16 tahun saya dibentuk di Singapura dengan keadaan seperti sampai saat ini gitu. Akhirnya tahun berapa kembali ke Indonesia? Tahun 2014. Oke, After 2014 ya? 16 years. Iya, jadi baru 6 tahun Baru 6 yang tahun ya? lalu. Oh, Back for good rasanya to sudah lama Indonesia. sekali ya. Rasanya sudah lama sekali itu melihat Miss Mary di Indonesia. Mungkin karena setiap hari melihat. Iya. Ya, Miss Mary, oke. Miss Iya, Mary Pak boleh Onggi. boleh tanya ini, apa yang membuat Miss Mary mengambil satu keputusan bergerak di bidang untuk membangun karakter anak-anak, khususnya saya lihat ya ada Miss Mary Training Center situ, kan banyak mendidik anak-anak remaja atau usia muda. Apa Oh, yang oke. membuat Miss Mary membuat keputusan ini? Iya, iya. Thank you buat pertanyaannya Pak Onggi. Iya, beda banget ya kan. Dulu saya sarjana teknik elektro. Terus di Singapura bergerak di bidang finance, jasa keuangan. Nah, tapi kembali ke Indonesia, saya bergerak di bidang inspirasi dan edukasi. Jadi itulah yang saya pilih, bukan karena kebetulan ya, tapi karena benar-benar 100% pilihan saya dan suami saya. Jadi kalau dulu berawal dari ulang tahun ke-20, hidup saya berubah. Jadi ketika saya ulang tahun ke-30, 10 tahun yang lalu, ya pada saat itulah saya punya mimpi baru. Jadi mimpi saya ingin bukan hanya bisa menciptakan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan selama 2 tahun sebelum mimpi itu terwujud ya, sebelum mimpi itu tercetus, ya I spend more time to find out more about what is my passion, sebenarnya what is my purpose in life gitu. Jadi itu cukup panjang journey-nya. Nah, jadi kesimpulannya umur 30, okay, this is what I want, to create a positive impact to the life of millions of people, especially in Indonesia. Nah, jadi pada saat itu saya memilih di bidang inspirasi edukasi dan saya lebih fokus ke anak-anak. Jadi waktu itu ke anak-anak remaja. Simple sih sebenarnya karena sebagai ibu dari 2 orang anak sekarang. Jadi pada saat itu saya bayangin, pada saat itu saya udah punya anak. Saya punya anak yang pertama dan waktu itu anaknya baru 1 ya, sekarang udah 2. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya pasti pengen banget mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak saya. Saya pengen banget anak saya punya ketangguhan, punya life skill gitu. Jadi daripada hanya mengajarkan anak saya, kenapa nggak sekalian saya juga membagikan ilmu itu gitu, sambil saya belajar, sambil saya praktekin, sambil saya bagikan. Terutama khususnya masa-masa hidup saya kan dibentuk di saat-saat saya remaja, usia belasan tahun, usia 20 tahunan, which is I think is very important. Ya jadi ya itulah yang membuat akhirnya saya terjun ke bidang inspirasi edukasi dan memfokuskan lebih ke anak-anak remaja usia 7 sampai 19 tahun gitu. Nah, jadi awalnya dari situ, makanya kita dirikan Mary Riana Learning Center, kita dirikan program Life Camp, Life Academy gitu. Kayak tempat ngeles, tapi kita nggak ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin life skill. Jadi ada Mary Riana School of Public Speaking, Mary Riana School of Life and Success, Mary Riana School of Smart Learning. Nah, jadi itu sih yang difokuskan. Sebenarnya Miss Mary, saya rasa keputusanmu ini sangat-sangat bagus ya. Karena masih banyak sekali masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia mungkin masih terlalu menitik beratkan bahwa edukasi yang formal gitu ya. Anak harus IQ-nya tinggi, IP-nya tinggi, nanti lulus harus kerja di sana, kerja di sini. Padahal dalam kenyataan hidup bahwa sebenarnya pendidikan di luar kampus itu atau di luar sekolah itu
lebih bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Seperti yang saya yakin apa yang diajarkan oleh Miss Mary di kelasnya ya. Nanti mungkin saya harus menjelma jadi anak-anak gitu, masuk ke kelasnya Miss Mary. Jadi saya yakin di situ ya, saya yakin di situ Pak akan Onggi banyak. justru udah expertnya ini. Saya mau belajar banyak Saya yakin, dari Pak Onggi. Miss Mary ini merendah aja. Saya yakin di situ banyak pelajaran. Benar-benar ini mungkin masyarakat Indonesia mesti mulai terbuka gitu bahwa anak-anak mereka seharusnya masuk ke sekolah-sekolah seperti ini. Tentu kita formal juga harus jalankan, tapi menurut saya yang justru informal ini adalah bisa dipraktekkan dalam sehari-hari. Betul kan, Miss Mary? Betul. Jadi bagaimana apa programmu? Boleh tahu nggak sedikit programmu untuk apa istilahnya, mengedukasi anak-anak ini di luar kampus atau di luar sekolah? Kalau tahu? yang sekarang sih yang terbaru, sekarang saya lagi bikin program judulnya I Can, itu terdiri dari 6 modul. Dan program ini tercipta akibat pandemik sebenarnya. Jadi kalau sebelumnya program-program saya offline, jadi ini saya bikin Mary Riana Digital Learning. Jadi di situ saya sendiri yang membuat kurikulumnya dan juga mengajar. Jadi ngajarin tentang law of attraction, bagaimana apa yang anak itu pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang diucapkan setiap hari, itu kan it matters a lot gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak ngerti dan nggak tahu bagaimana cara memfilter apa yang dipikirkan, apa yang dia tonton, apa yang dia baca, wow, that's very dangerous. Tapi kalau anak bisa mengerti akan hal itu, bisa memiliki rasa gratitude gitu kan, kita bikin gratitude jar, kita bikin challenge gitu, 30 hari kamu bikin gratitude jar setiap hari, yuk kita isi sama-sama gratitude jarnya. Jadi dari kebiasaan itulah nanti akan membentuk. Di dalam modulnya juga saya mengajarkan tentang how to find your passion, bagaimana kita bisa mengetahui apa bakat kita, apa talenta kita, apa passion kita gitu. How to make it happen, 7 steps to make your dream into reality, how to make a blueprint. Karena kadang-kadang anak-anak punya cita-cita aja udah bagus banget ya, karena ada banyak anak zaman sekarang nggak punya cita-cita, nggak tahu mau jadi apa. Tapi bukan hanya punya cita-cita, tapi how to make a roadmap untuk mencapai itu kan, blueprintnya seperti apa, step by stepnya seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang saya ajarkan. Dan salah satunya juga program Give Up or Get Up gitu kan. Bagaimana anak-anak itu bisa tangguh, how to have persistence, how to have perseverance. Ya, jadi ini program-program yang saya sendiri pun lakukan dalam hidup saya, dan menurut saya itu sesuatu hal yang berguna dan membentuk diri saya sampai saat ini. Saya yakin ini juga pembelajaran yang juga sangat berguna untuk orang-orang dewasa. Bener nggak Pak Onggi kan? We have to really value our life, our mind, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, tapi itu saya kemas untuk anak-anak remaja dengan bahasa dan juga tools kit dan games-games yang menarik, karena tetap aja kan anak-anak remaja nggak mau terlalu berat, tapi tetap educational, tetap bermanfaat. Jadi itu sih konsepnya, dan itu yang saya kerjakan selama masa pandemik ini. Dari krisis luar biasa. muncul sebuah hal yang positif kan akhirnya. Karena kan di masa pandemik ini buat kita yang punya anak-anak kecil itu cita-citanya cuma satu ya, Miss Mary ya, semuanya berbicara saya mau menjadi YouTuber. Oh iya, betul. Karena kebanyakan nonton YouTube. Dan teremes dengan view, jadi semuanya mau menjadi YouTuber. Seperti tidak ada cita-cita lain. So this is very very good programs ya Pak ya. Betul. Ya, kalau saya tadi kan makanya saya bilang, seandainya saya di usia muda gitu ya, kalau saya kan dilahirkan kembali gitu, saya kan masuk ke kelasnya Miss Mary. Beneran, kenapa gitu? Serius, I mean it gitu. Kalau misalnya zaman saya waktu kecil kan tidak ada pendidikan, bukan tidak ada lah, ada mungkin tapi nggak banyak, dan mungkin ada juga banyak di luar negeri gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau anak kecil gitu ya, dari kecil sudah mulai dididik tentang mindset, tentang pelajaran the law of attraction seperti itu. Mereka mengerti setiap kata punya kuasa dan hati-hati berbicara dan sebagainya. Itu dari kecil kalau dibina, dibentuk. Itu bayangkan nggak kalau dia di usia remaja, mereka akan terjadi Miss Mary yang berikutnya di seluruh Indonesia. Benar, serius. This is dan Pak Onggi lainnya juga. Siapapun yang dengarkan ini gitu ya, kalau punya anak seusia gitu, kalau
kalau sedapat mungkin kirim aja ke situ anak-anaknya. Saya yakin itu Betul. bagus karena berdasarkan kalau karakter saya suka adalah orang yang bukan ngajar saja, tapi based on dia punya pengalaman. Jadi bukan hanya motivasi orang, you can do it, at the same time dia nggak do apa-apa gitu kan. Jadi istilahnya hanya bisa motivasi orang tapi nggak do something. Tapi kalau Miss Mary kan sudah terbukti, jadi mengajar berdasarkan experience. Ini kan learning something from somebody yang punya experience itu yang benar, menurut saya. Ini versi saya ya, Miss Mary. Ya. Iya. Thank you so much Pak Onggi. Ya. Welcome. Pak Onggi itu orangnya sangat rendah hati ya. Padahal Pak Onggi sendiri kisah hidupnya juga difilmkan loh. Maksudnya ya a true person, a true champion. Maksudnya again I truly believe sama seperti Pak Onggi. Maksudnya kadang-kadang kita di industri ini ketika kita memberikan inspirasi, memberikan edukasi gitu, menurut saya yang paling penting adalah ya ketika kita benar-benar mempraktekkan apa yang kita ucapkan dan benar-benar menggunakan dari pengalaman pribadi kita sendiri gitu. Jadi pengalaman hidup kita, apa yang terjadi, apa yang kita pelajari membentuk kita, ya semoga itulah yang kita bisa bagikan dan semoga itu juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena sehingga itu, susah-susahnya kalau kita itu murni. jadi manfaat buat orang ya. Karena gitu Miss Mary, kalau saya lihat ya, kalau cerita Miss Mary kan based on true story kan dari hati ya. Kalau saya percaya dengan namanya belajar dari hati, mengajar juga dari hati gitu. Karena itu tidak bisa bohong, hati cannot lie gitu. Kalau logika kita bisa main manipulasi gitu ya. Tapi kalau hati nggak manipulasi, based on you experience, itu energinya akan terasa. Makanya kadang-kadang saya dengar seseorang pembicara gitu ya, entah di YouTube atau dimanapun, atau bahkan baca buku, kita bisa merasakan buku itu ada energinya gitu ya. Apakah ini penulisnya hanya dengan logika saja, atau dia tulis dengan hati? Demikian juga pada saat seorang pembicara juga begitu kan, kita bisa merasakan dia bicara dengan logika dia atau bicara dari hati. Nah, menurut saya kombinasi dua ini yang menyebabkan bermanfaat buat banyak orang. Betul nggak, Florence? Betul. Florence juga salah banget. satu pakarnya itu. Betul banget. Jadi memang kalau kita melihat yang luar biasanya itu kan karena mengajarkan lewat experience, jadi benar-benar dituangkan dalam bentuk program pun ya pasti program itu akan menjadi sangat amazing. Nah, sekarang Miss Mary, kita sedikit supaya nggak terlalu serius ya. Boleh, apa? Apa sih kelebihan dan kekurangan seorang Miss Mary? Supaya Gitu teman-teman ya? juga tahu Aduh, nih. Karena gini, apa kan Miss Mary ini amazing, luar biasa, sangat inspiring ya. Supaya teman-teman merasa bahwa mereka juga bisa loh seperti Miss Mary gitu, bahwa Miss Mary juga biasa, orang biasa, ordinary people, pastinya juga punya kekurangan, punya kelebihan banyak sekali, mungkin juga ada kekurangan pasti ya kita sebagai manusia. So we want to know you more gitu loh. Oke. Ya, nama juga manusia ya, pasti ada. Betul. Kekurangan saya banyak sebenarnya. banyak apa nih mau disebutin satu-satu? Ya, saya orangnya itu salah satunya saya orangnya itu perfeksionis. Jadi kalau saya melakukan sesuatu khususnya yang benar-benar saya suka banget gitu ya, saya pasti bakalan spend lots of time gitu untuk improve lagi dan gak akan pernah bisa sempurna, dan akhirnya tuh menghabiskan waktu banyak banget, dan itu ya kadang-kadang most of my time gitu jadi habisnya di situ, padahal sebenarnya ini udah oke. Kalau udah oke kan ya kita bisa move on ke project yang berikutnya atau enggak bisa lanjut ke editan yang berikutnya gitu. Jadi sometimes kadang-kadang I spend a lot of time ya untuk bisa memperfect. Jadi kayak contohnya nih misalnya kayak video YouTube gitu kan. Jadi beberapa video YouTube khususnya kayak spoken word dan segala macam itu kan semuanya masih meng-go through saya sendiri. Jadi saya yang buat sendiri, saya yang pilih back sound audionya tuh saya yang pilih sendiri, kata-katanya saya yang tulis sendiri, dan hasil editan terakhirnya pun juga masih saya sendiri gitu di reviewnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak ada audio yang sedikit yang wah kayaknya ini kok nggak oke gitu, jadi saya biasanya minta revisi ulang atau nggak ini kurang oke, diedit lagi gitu. Jadi lama prosesnya, padahal harusnya standarnya ini udah oke lah, udah bisa dipublish. Nah jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu yang I spend too much time in doing something yang menurut saya harusnya nggak terlalu spend a lot of time gitu. Terus banyak ya kekurangannya. Terus saya orangnya easily distracted. Jadi ini kadang-kadang sebagai perempuan kita kan
bisa multitask ya, tapi kadang-kadang multitask itu juga sebagai excuse sebenarnya kita itu bisa menjadi bumerang, jadi nggak fokus kan, jadi easily distracted. Jadi itu juga satu hal yang nggak bagus. Makanya I took a lot of effort untuk make sure bahwa saya fokus gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri udah merasa distracted gitu, saya sadar oke, balik sadar, fokus gitu. Yang lain tinggalin dulu gitu, fokus. Jadi ya namanya juga manusia, jadi ini adalah hal-hal yang biasanya juga kita lakukan. Itu kan contoh kekurangan nih, kelemahannya. Sekarang kelebihannya yang publik nggak tahu nih. Wah, apa kelebihannya? Kan kalau publik tuh taunya Miss Mary bicaranya tuh luwes, energik dan sebagainya. Nah mungkin masih ada nih kelebihan seorang Mary Riana yang kita pengen tahu lebih dalam nih. Saya tahu Miss Mary kan orangnya humble ya. Kalau mau ngomong dia puji diri sendiri, rasanya dia sungkan gitu ya. Salah satu kelebihan Miss Mary itu dia tuh smart, oke. Dan kalau nilaian saya, dia tuh smart. Kemudian dia bisa melihat peluang. Dan dia bisa melihat peluang dan dia punya jiwa memberi yang ada. Dan ini dari kacamata saya. Nggak tahu kalau Miss Mary yang mana lagi yang kadang-kadang memang untuk bicara diri sendiri yang hebat tuh kan aneh gitu ya Miss Mary. Thank you so much Pak Onggi, terima kasih. Ya saya aminkan semuanya ya, karena kan kata-kata itu berkat ya. Jadi kalau misalnya ketika seseorang memberikan suatu hal yang positif gitu, jadi harus kita terima dengan lapang dada. Tapi mungkin memang, tapi mungkin itu sih ya, mungkin kalau saya bisa bilang, saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi apa yang membuat saya berhasil ya karena saya adalah orang yang paling tangguh gitu, paling tekun. Mau sekecil apapun kesempatan itu pasti saya akan jalankan dengan sungguh-sungguh gitu. Mau sesulit apapun keadaannya gitu, I will just push myself. Saya akan selalu memaksa diri saya dan menguatkan diri saya untuk okay, let's go through this gitu. Jadi mungkin ketangguhan itu yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang ini. Dan ada yang bilang juga, oh Miss Mary salah satu kelebihan suka banget senyum gitu, apapun keadaannya kayaknya selalu tersenyum gitu kan, selalu positif. Wow, itu sih saya bersyukur banget ya. Mungkin kayak memang dari kecil papa mama juga ya again mungkin udah menanamkan itu di dalam nama saya, dalam jiwa saya, dalam alam bawah sadar saya gitu. Benar-benar. Jadi ya mungkin saya adalah orang yang ya selalu bisa melihat hal yang baik ya. Jadi apapun keadaannya, kadang-kadang saya tersenyum itu bukan berarti semuanya baik-baik saja ya, tapi ya kadang ya saya tersenyum ya karena saya tahu gitu bahwa semua akan baik-baik saja. Saya tahu bahwa saya nggak sendiri gitu menghadapi semua ini, bahwa ya semua akan baik-baik saja. Jadi kalau sekarang belum baik, ya suatu saat nanti akan baik gitu. Saya percaya Miss Mary, saya percaya dengan grup kamu yang sebesar ini, di grup Miss Mary Riana kan saya pernah ke kantormu juga, itu karyawanmu gitu banyak. Di tengah krisis ini tentu satu tantangan besar, tapi bosnya tetap senyum, tetap memberikan harapan pada orang lain. Saya tahu di dalamnya mungkin ada perjuangan yang cukup cukup sedikit ada challenge juga. Tapi sekarang gantian saya yang tanya yang santai-santai saja. Oh iya, boleh. Hari ini temanya mau menggali sisi Mary Riana yang orang-orang nggak tahu nih. Ya, jadi kan suasana krisis ini kan kita jangan tegang supaya penonton juga ikut terhibur. Miss, boleh tahu Miss Mary, begitu. Ada nggak kejadian yang sangat konyol gitu ya dalam setiap hidup? Saya rasa iya ada. Tapi saya mau tahu dari Miss Mary punya yang konyol gitu ya. Kadang-kadang kita ingat sendiri pun malu gitu ya. Apalagi cerita ke orang lain. Nah, tapi itu juga menggambarkan ya kita ini manusia juga normal gitu. Ya kan? Karena kalau enggak orang hanya lihat suksesnya orang tuh wow, untouchable, wow, sepertinya sempurna, ya kan? Betul nggak? Tapi sebenarnya kan pasti ada yang konyol. Nah, boleh nggak sharing di sini biar tahu bahwa Miss Mary juga manusia normal gitu. Normal. Konyol ya, waduh.
Tadi kan salah satu toilet itu, kalau toilet itu kan salah satu konyol juga gitu ya. Selain toilet apa lagi? Itu mah bukan konyol, Pak Onggi, itu sedih, menyedihkan. Sedih. Oke, sekarang versinya konyol. Konyol ya. Oke, mungkin yang selalu saya bikin ketawa ya, apa ya? Mungkin kadang-kadang suka ini salah ucap. Jadi waktu itu saya ingat banget. Ini kejadian waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah. Jadi di tetangga tuh ada yang meninggal. Jadi anaknya meninggal gitu kan di tetangga. Terus abis itu saya sama mama jadi ngelayat ke rumahnya. Terus biasa kita kan mengucapkan turut berduka cita gitu. Tapi yang keluar dari ucapan saya tuh bukannya turut berduka cita, tapi selamat berduka cita gitu. Jadi itu aduh, dan saya tuh nggak sadar sampai mama kayak maksudnya bilang itu salah loh, salah apa? Oh iya ya, harusnya bukan selamat. Kadang kan biasa kalau kita salaman otomatis kan selamat gitu ya, selamat gitu. Jadi kayak selamat berduka cita. Subconsciously ya itu ya. Iya, subconsciously tuh jadi nggak enak banget gitu. Apalagi kadang-kadang tuh saya kan kayak tadi ya, mungkin kelebihan bisa jadi kekurangan ya. Saya tuh suka banget senyum kan. Jadi kadang-kadang kalau ada di tempat yang lagi sedih-sedih gitu, bukan berarti saya senyum itu kayak nyunyumin gitu, tapi ya kadang-kadang memang wajah saya memang senyum gitu. Jadi kayak nggak lagi sedih gitu, tapi kan kadang-kadang kita bukannya berarti kita nggak sedih ya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu sih yang salah ucap, yang jadi nggak enak banget gitu. Jadinya harusnya turut berduka cita jadi selamat berduka cita gitu. Jadi ya, aduh, malu ya. Ya tapi mungkin hal-hal simple kayak salah ucap gitu sih. Nah mungkin menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan itu kan, jadi ya seorang Mary Riana ya orang biasa gitu, orang biasa yang dengan ketangguhannya ya sampai hari ini mencapai sukses yang luar biasa. So berarti kan kita semua orang juga bisa seperti itu. Nah, Miss Mary sekarang balik lagi sedikit lebih serius lah ya. Oke. Boleh. Saya minum kopi dulu. Apa visi dan misi Miss Mary? Ini kan visi dan misi. Angkanya nih angka 40 ini angka yang konon katanya angka yang selalu sesuatu banget gitu kan. Betul. Kayak mau pilkada ya, visi dan misi gitu ya ditanya ya. Iya. Oke. Tapi tadi kan saya sempat cerita ya bahwa di saat sebenarnya di saat tahun 2008 itu I really find the true meaning of life. Jadi Pak Onggi, kayak saya selalu percaya bahwa di hidup itu again ya, we live with purpose. Maksudnya kalau Pak Onggi selalu bukunya Value Your Life, bahwa setiap hidup kita tuh pasti berarti, punya tujuan gitu. Sebelum ini tuh sebelumnya tuh saya nggak pernah tahu yang namanya passion, saya nggak pernah tahu yang namanya purpose. Yang saya tahu pada saat itu ketika saya masih muda adalah pokoknya saya pengen sukses, pokoknya saya pengen bayar hutang. Gimana caranya supaya saya bisa bayar hutang gitu? Apa yang saya bisa kerjakan terus saya bisa mengumpulkan uang banyak untuk bayar hutang. Dan akhirnya berhasil ya kan? Nah tapi ketika waktu itu saya berhasil di usia 26 tahun dapat $1 juta, terus banyak orang bertanya gimana rasanya, ya I feel very grateful. Cuma kalau saya sadari di saat-saat saya sudah berhasil itu dan saya ingat-ingat lagi kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum sukses. Ketika saya bangun pagi tuh kayaknya lebih semangatan dulu ketika belum sukses dibandingkan sekarang ketika yang sudah sukses. Ini ngomongin tentang tahun 2008 ya waktu itu. Yeah. Dan akhirnya saya sadar bahwa again di hidup itu perlu ada tujuan, perlu ada target. Mungkin di hidup saya karena saya sudah berhasil, udah mencapai mimpi saya, udah bisa bayar utang, akhirnya hidup itu tanpa tujuan. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya disitulah I really want to find out more tentang what is purpose in life. Saya sadar bahwa di hidup ini is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Bukan hanya tentang pencapaian, dihormati, dapat award gitu kan, jadi orang hebat, ketemu menteri, dapat penghargaan dan seterusnya, tapi it's about meaning. Apa yang meaningful, apa yang membuat hidup kamu berarti. Nah jadi dan disitu akhirnya saya mulai soul searching, saya baca buku tentang purpose driven life, saya cari tahu tentang wah ternyata ada namanya passion, kalau gitu apa passion saya, apa kelebihan saya dan seterusnya. Nah jadi singkat cerita
di tahun 2008 itu saya ikut program Tony Robbins, Date with Destiny. Dan disitulah for the first time then I really write down my purpose in life, my mission statement, my purpose in life statement dari tahun 2008 dan sampai hari ini berarti itu udah 12 tahun, it never change gitu, because it really resonate in me dan itu nggak berubah sama sekali. So the purpose of my life is to be significant as God living miracle, enjoying every moment of my and pieces of my miraculous life, and live my miraculous life with my loved one, and testify my blessed life story to the world as a gift of love of myself and others gitu. And that's my purpose in life. Saya ulangi lagi ya, the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi itulah mission statement yang saya tulis, bahwa tujuan dari hidup saya adalah saya harus menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Bukan karena ingin menunjukkan kebesaran saya, bukan, tapi saya ingin menjadi orang besar supaya orang bisa melihat kebesaran Tuhan gitu lewat hidup saya. Karena I really believe that my life is really truly a miracle. Saya percaya bahwa hidup saya tuh benar-benar ajaib banget gitu. Dan saya ingin menjalani hidup yang luar biasa supaya orang yang lain pun bisa melihat bahwa every one of us itu punya hidup yang luar biasa, dan tugas kita ya untuk bisa menunjukkan itu gitu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. And also to enjoying every moment and pieces of my miraculous life with my loved one. Jadi untuk terus menikmati setiap momen yang magical menurut saya. Magical bukan berarti semuanya baik-baik aja ya. Magical itu sometimes ya from something yang is so difficult then suddenly becomes magical gitu kan, sesuatu yang unexpected yang nggak bisa disangka-sangka. And to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan terus menceritakan tentang hidup saya dan apa yang saya alami dalam hidup saya as a gift of love gitu, sebagai bukti cinta untuk diri saya dan juga untuk orang-orang sekitar saya. Jadi itu yang saya tulis tahun 2008. And until today it never changed. It still resonates so much in me gitu. Fantastik. Memang nah ini salah satu contoh fakta ya, Miss Mary. Tadi saya bilang bahwa sometimes pendidikan di luar kampus itu memberi dampak yang besar sekali. Contoh tadi Tony Robbins yang dihadiri Miss Mary kan itu bukan pendidikan formal gitu. Itu pendidikan di luar kampus atau di luar sekolah. Tapi itu justru titik awal Miss Mary membuat keputusan kan dan purpose of life. Nah sekarang Miss Mary, sebelum kita say goodbye, saya tahu bahwa ini belum selesai pembicaraan kita, mungkin kita bisa ngatur sesi-sesi berikutnya karena masih banyak. Kalau tadi Florence sudah siapkan 5 buku untuk pertanyaan yang setebal itu. Oh, jadi, ada bagi-bagi hadiah hari ini. Ya ada Miss Mary yang mau bagi hadiah atau saya? Kalau saya juga ada di sini, ada buku, ada Miss Mary punya buku ya. Mimpi 1 juta, apa namanya? $1 juta. $1 juta. Ada juga dari saya. Oke gitu deh. Saya siap kasih 3 buku. Yang mau tanya, mungkin silakan. Mau tanya Miss Mary 3 pertanyaan. Atau Miss Mary juga mau kasih. Kalau enggak masing-masing dapat 2 buku gitu ya. Miss Mary. Yes. Untuk pertanyaan, ya silakan. Kalau ada yang mau tanya. Wow. Coba lihat di situ. Oke, sebelumnya saya sambil melihat YouTube ya, karena saya mesti melihat dulu nih, karena dari tadi nih seru dengan, soalnya saya begitu teremes nih dengan vision and your mission ya. So, jadi saya ingin melihat ada pertanyaan apa saja. Oke, Pak, kalau so apa yang menjadi your lowest moment dan bagaimana you go through? Oke. Ini ya pertanyaan dari Ciwi Paino. Iya pas ya, di saya yang muncul terakhir di bawah. Saya Oke, lagi baca. Oke. Lowest moment. Oke, mungkin salah satu lowest momentnya adalah ya ketika waktu itu saya ingat banget, saya begitu
kan waktu itu saya jualan ya. Maksudnya ketika pertama kali saya terjun ke dunia sales kan basically sebenarnya I sell financial product. Saya menjual produk-produk keuangan. Jadi pada saat itu baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan lain sebagainya gitu. Dan jadi waktu itu saya masih ingat banget salah satu lowest point in my life adalah ya ketika pas lagi saya sudah berjuang terus ditolak-tolak, terus nggak berhasil. Jadi ya itu sometimes ya in life kadang-kadang kalau kita sudah ada unfortunate things happens di hari itu biasanya tuh banyak banget gitu hal-hal yang terjadi gitu. Dan saya masih ingat banget hari itu udah appointmentnya batal, saya ditolak-tolakin terus, wah bener-bener kayak wah nggak tahan banget. Terus begitu pulang saya inget banget waktu itu mama nelpon. Jadi mama nelpon. Terus saya pikir, wow, Tuhan mau ngasih hadiah sama saya. Kenapa? Karena di saat saya lagi sedih banget gitu kan, ditolak, tiba-tiba jarang banget nih mama telepon. Mungkin ini hadiah nih Tuhan mau mama telepon supaya bisa nyemangatin saya. Ya, tapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Jadi waktu itu ketika mama nelpon, pertanyaan pertama mama waktu itu mama bilang, Ria kamu nawarin ini ya jualan-jualan ke ini ya, misalnya ada satu orang gitu namanya, ini saya tulis di buku ya, jadi nanti abis ini bisa baca lagi buku, jadi di bukunya itu true story. Terus saya bilang iya kenapa gitu, terus dia bilang aduh ya karena jadi intinya saya approach ke satu orang ini, ada nama anaknya teman saya, cuma karena dia nggak enakan untuk nolak ke saya, akhirnya dia bilang sama mamanya untuk bilang ke mama saya, untuk bilang ke saya, bilang dong tolong jangan jualan-jualan ke saya karena saya nggak mau dijualin seperti itu gitu. Terus mama saya tuh kayak malu banget, terus mama saya tuh kayak bilang, Ria kamu kerjanya apa sih sebenarnya, emang kamu jualan-jualan apa sih gitu, terus kenapa kamu seperti itu, kamu tuh bikin malu mama aja deh gitu kan, kamu jangan seperti itulah gitu kan. Terus itu saya sedih banget. Saya sedih banget. Kenapa? Karena kan tujuan saya bekerja keras, tujuan saya usaha, tujuan saya berjuang itu kan benar-benar untuk orang tua saya. Jadi di saat saya belum sukses, justru saya merasa bahwa saya malah bikin malu mereka gitu. Saya malah mengecewakan mereka. Jadi itu saya sedih banget. Saya benar-benar sedih banget dan saya bilang ya mama jangan, itu nggak seperti itu sebenarnya gitu. Buktinya sama saya aja dia oke, dia cuma nggak enakan aja, nggak berani bilang nolak ke saya, jadi harus muter satu harus ke mamanya dulu, bilang ke mamanya, saya bilang ke saya gitu. Dan saya bilang mama jangan khawatir, is okay, nggak apa-apa, Ria baik-baik aja kok, Ria fine gitu. Jadi mama nggak perlu merasa nggak enakan, mama nggak perlu merasa malu gitu, karena yang saya kerjakan ya saya benar-benar mengerjakan sesuatu yang baik gitu. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu ego, nggak perlu peduli kata orang lah gitu. Jadi menurut saya itu sedih sih ketika kita sedang berusaha untuk berjuang untuk orang yang kita sayangi, tapi disalahartikan dan kita belum bisa membuktikan apa-apa kan, karena kita juga belum sukses kan gitu. Tapi itu saya jadikan semangat untuk saya bangkit, untuk saya bisa memberikan pembuktian bahwa suatu saat nanti saya pengen mama saya telepon saya dan bangga sama saya. Saya pengen kalau ada teman-teman mama nelpon dia itu karena dia, wah anak lu keren banget gitu, saya bangga, wah kamu orang tua bangga banget ya punya anak seperti itu gitu. Saya pengen seperti itu ya. Jadi itu sih yang sudah terjadi lah Miss ya, Miss Mary. Saya sekarang sudah terjadi. Mamimu pasti happy banget. Amin. Aduh saya jadi sedih lagi nih kalau nginget-nginget momen sedih dalam hidup. Tapi itu namanya Betul. Tapi again saya mau bilang, tapi justru itulah yang saya pengen bilang kepada kalian semua yang mungkin saat ini sudah berjuang dan belum pernah mengalami rasa sukses, belum pernah mencicipi kesuksesan, dan orang-orang mulai nyinyir, orang-orang mulai ngetawain, orang-orang mulai menganggap remeh gitu. Hari ini saya ingin bilang bahwa never ever jangan pernah biarkan kata-kata orang lain itu menghancurkan mimpi kamu, menghancurkan cita-cita kamu, apalagi menghancurkan harga diri kamu gitu. Jangan pernah biarkan itu. Jadi kita harus tetap percaya, dan kita harus menjadi orang yang paling percaya terhadap diri kita sendiri, terhadap mimpi-mimpi kita, dan kita harus memprotek mimpi kita, memprotek pikiran kita, hati kita gitu terhadap orang-orang lain yang mungkin berprasangka, mungkin mereka juga nggak ngerti seperti apa. Tapi again hidup kan seperti itu. Jadi believe in yourself. Satu pertanyaan aja kan sudah bisa menggali Mary bisa nangis kembali.
Kopi dulu deh biar nggak sedih. Nggak, karena kalau saya ngomongin bagaimana masa kalau ada sedih, orang 100 tua. kalau ada 100 pertanyaan kan bisa Mary bisa nangis melulu nanti. Makanya kita batasin 3 pertanyaan aja gitu. Iya. Ya Kayaknya nggak, tapi memang again kalau ngomongin lowest, relationship-nya ya dengan mama ya. iya, karena kalau ngomongin lowest moment itu everyone have their own lowest point in their True. life kan. Yes. Kadang-kadang hal Very yang true. kecil, kadang-kadang hal yang kecil yang mungkin itu hal yang sederhana, sepele gitu. Tapi kan di saat itu kan kita nggak pernah tahu apa yang orang itu sedang rasakan kan. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang itu gitu. So, Yes. ya, semoga ini jadi pembelajaran buat semuanya ya. Oke, Iya. kita go fast aja ya nih, ada pertanyaan nih. Oke, bagaimana mental Miss Mary bisa bertahan hidup di Singapura dan prinsip apa yang Miss Mary terapkan dalam bertahan hidup tersebut? Datang dari Yuni Yuri. Oke, apa tadi pertanyaannya? Gimana mental untuk bisa? Bagaimana mental Miss Mary bisa bertahan hidup di Singapura? Oke. Mental saya, oke. Mental saya again seperti saya bilang, saya nggak perlu jadi yang paling pintar, saya hanya perlu untuk menjadi yang paling tekun. Tekun berusaha, never stop. Karena saya percaya selama kita nggak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu itu selalu akan ada jalan. Yang kesalahan terbesar adalah ketika kita gagal, terus kita berhenti, terus kita mengurung diri, nggak ngapa-ngapain, nggak mau minta orang lain mau bantuin pun kita punya ego tinggi, nggak perlu, saya nggak perlu dibantu gitu. Akhirnya kita mengurung diri dan berharap mukjizat akan terjadi, nggak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan mau menolong kita aja juga Tuhan akan menolong kita lewat orang-orang sekitar kita kan. Maksudnya kalau kita mengurung diri dan nggak ngapa-ngapain ya nggak akan mungkin ada perubahan. Jadi pada saat itu mindset saya pokoknya asalkan saya terus bergerak. Mau gerakannya kecil, mau langkahnya kecil, asalkan saya harus terus bergerak gitu. Saya nggak boleh hanya diam saja. Karena ketika saya bergerak, Tuhan juga bisa akan mengirimkan bantuannya. Ketika saya bergerak, Tuhan akan bisa membuka kesempatan saya untuk melakukan hal yang lain. Ketika saya bergerak, saya bisa menemukan jawaban. Ketika saya buka pintu, walaupun mungkin di hadapan saya sekarang cuma ada 2 pintu, A dan B. Tapi mungkin begitu saya buka pintu B, ada pintu C dan D gitu. Tapi kan kalau saya nggak buka pintu B, nggak akan ada pintu-pintu yang berikutnya kan. Ya jadi prinsip saya simple sih. Ya, again, saya bukan orang yang paling pintar, tapi saya adalah orang yang terus mau belajar dan tekun gitu, untuk berusaha. Karena Pak Ogi tadi menyediakan 3, jadi saya go very fast untuk last question ya. Dari Francisca Utomo, kalau lagi down, apa yang Miss Mary lakukan? Tergantung jenis daunnya. Saya punya banyak amunisi. Iya. Jadi kalau yang daun yang sederhana sih sebenarnya kayak dengerin lagu yang positif, nonton film-film positif, atau mungkin kayak ngeliat lagi foto-foto album gitu. Itu bisa membuat saya semangat lagi. Saya punya dream book. Jadi sometimes kadang-kadang ketika kita mungkin kalau saya pengen lagi terinspirasi ya saya buka dream book saya buka gratitude book saya. Ini ada nih. Nah, saya buka. Jadi saya punya gratitude book. Iya, jadi di sini ya sometimes kita ini ada tulisan dari anak saya, tulisan coretan-coretan kecil-kecil yang dulu saya simpenin semua. Iya, jadi again ya kita tulis aja, baca apa yang ditulis, how grateful we are last time gitu, bersyukur hal-hal yang kita syukuri. Jadi sebenarnya dengan membaca hal-hal seperti ini aja, apa yang kita tulis, mimpi-mimpi kita, itu pun juga seringkali membuat saya bisa semangat dan bangkit lagi sih sometimes. Ya, jadi ada banyak cara ya, tapi kalau semua cara yang tidak berhasil, ya cara yang paling ampuh yang selalu membuat saya bangkit lagi ya berdoa, curhat sama yang di atas. Mencari jawaban, curhat. Fantastic. Miss Mary, sebelum kita say goodbye dengan pemirsa, mungkin nasihat atau pandangan Miss Mary untuk ini memalukan nih. Tadi salah satu selamat tadi kan ngomong. Ini salah konyol satu ya? konyol. Ya, kadang-kadang kan keselip gitu bisa, kan ngomong. Aduh, saya juga sering. Itu menandakan kita masih manusia gitu. Betul. Miss Mary, kan sekarang lagi kondisi krisis ini kan tidak semua orang siap menghadapi ya.
ada pesan nggak dari Miss Mary tentang kondisi saat ini? Oke. Mungkin satu pesan yang saya selalu bilang bahwa your future depends on your effort, oke? Ya, hati-hati karena kalau mendengar kata effort, banyak dari Anda mungkin punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi your effort is whether is it fear or faith. Jadi your future, jadi masa depan Anda, masa depan kita semua itu sangat-sangat bergantung dari pilihan Anda, ya, whether is it your fear or your faith. Anda mau hidup dalam ketakutan, takut gimana nih pandemik ini gitu kan, kalau saya sakit gimana, nanti kalau bisnisnya berantakan gimana, kalau saya nggak punya uang gimana, kalau saya di PHK gimana gitu. Hidup selalu dengan ketakutan, takut ini takut itu ya, karena kalau kita mau terus khawatir akan selalu ada hal yang bisa dikhawatirkan gitu. Tapi apakah hari ini Anda memilih untuk live in faith, ya, hidup dengan iman, gitu. Dan kalau kita hidup dengan iman, kita percaya sekarang mungkin belum baik gitu, tapi kita akan baik-baik saja. Kalau kita hidup dengan iman, kita percaya bahwa kita selalu akan ada jawaban, selalu akan ada cara. Kalau kita hidup dengan iman, kita akan tetap bergerak, ya. Kalau sekarang nggak punya pekerjaan, kita akan mengetok pintu untuk mencari pekerjaan, karena kita percaya pasti akan ada orang yang akan memberikan kita bantuannya dengan caranya masing-masing gitu. Tuhan akan mengirimkan bantuannya gitu. Ya, jadi again, your future it really depends on your effort. Whether is it fear or faith, then you decide. Wow. Ya, semoga pilihan yang kedua. Your future, fear or faith. Ya, wow. Miss Mary, ya karena waktu juga ya, kita juga udah diingatkan mengenai waktu. Thank you so much untuk hari ini. We learn a lot. Kamu menginspirasi luar biasa malam hari ini. Thank you so much. Dan Pak Onggi, saya ke Pak Onggi sebentar. Pak Onggi, selama 20 tahun terakhir ini, Pak Onggi kan banyak di pengembangan kepribadian, pengembangan karakter dan mindset ya. Oke, boleh nggak sedikit summary dari sharingnya Miss Mary? Wow, kalau summary ya dari seorang Miss Mary, saya catat banyak poin-poin dari Miss Mary punya wisdom dan pengalaman hidup ya. Saya rasa gitu, mungkin saya hanya menggariskan beberapa poin-poin utama saja, tapi saya rasa pemirsa juga sudah mendapatkan essence dari sharing seorang Miss Mary. Kalau saya lihat Miss Mary ini, dia begitu, pada saat ada tantangan datang gitu, ya normal, pada awalnya dia juga mungkin, kalau kita dengar dia cerita waktu Singapura bagaimana perjuangan dia, sampai dia mengambil keputusan, akhirnya dia berhenti untuk komplain gitu ya. Artinya kalau sini kita bisa belajar bahwa ternyata di awalnya mungkin dia juga nggak terima kenyataan kenapa begitu. Saya rasa ini manusiawi, hampir saya juga pernah mengalami hidup yang susah, mungkin susahnya ya kurang lebih sama gitu ya, bisa lebih parah gitu. Artinya sama, kami mengambil keputusan. Pada saat mengambil keputusan, kita sudah nggak ada lagi untuk mempermasalahkan kesulitan yang kita hadapi. Yang mau adalah mencapai saja. That's why decision. Kalau saya lihat di sini keputusan. Jadi ada pelajaran tentang bagaimana seseorang membuat keputusan menentukan masa depan beliau. Jadi pada saat dia putuskan di umur 20 tahun, kita belajar tadi ya, dia putuskan, udah saya nggak mau pikir yang tentang susah, saya mau pokoknya maju deh. Dan pada saat dia putuskan di situ, kemudian ada satu sifat dari seorang Miss Mary, kalau kita dengar di sini dia bilang, I never give up. Saya tidak pernah menyerah. Kalaupun saya gagal di sini, saya akan coba dengan yang lain, terus. Dan akhirnya kita tahu bahwa Miss Mary hari ini pencapaiannya ya di usia yang 25 tahun dia sudah 1 juta Singapura dolar. Saya rasa usia saya 25 masih nggak jelas itu uangnya kemana, masih miskin banget gitu. Kemudian saya lihat lagi, dia cerita tadi bahwa dia menemukan passionnya. Jadi memang benar Miss Mary bahwa kadang-kadang kita hidup ini pada saat miskin, kita perlu ada uang gitu ya. Pada saat kita sudah punya uang, dapat uang, saya banyak dengar cerita teman-teman seperti ini. Setelah punya uang malah nggak punya
passion of life lagi. Hidupnya rasa malas gitu. Nah, memang ini menggambarkan bahwa sebenarnya bukan uang. Intinya di sini bukan masalah uang. Saya rasa Miss Mary saat ini berjuang, dia begitu kerja keras ya. Kalau saya perhatikan sih kerja keras. Kenapa? Karena nggak mudah untuk siapkan materi untuk YouTube channel lah, kemudian di semua sosial media itu perlu usaha yang luar biasa. Belum lagi dia bisnis sekarang banyak ya, saya perhatikan bukan hanya inspirational talk aja. Kalau nggak salah sekarang sudah ada cookies dan sebagainya. Wow, luar biasa. Itu kan bukan berarti Miss Mary butuh uang saja. Saya yakin itu karena passionnya beliau. Dan tadi dia juga sharing bahwa dia ada mendidik anak-anak remaja gitu ya. Itu salah satu yang membuat dia bergairah hidup. Jadi saya rasa ini ada pelajaran yang mahal sekali. Dan yang kita belajar dari Miss Mary juga tentang dia enjoy every moment. Memang sepertinya gampang diucapkan. Saya tahu Miss Mary saat ini juga nggak gampang menghadapi tantangan krisis ya. Mungkin sebagian bisnisnya lagi naik, sebagian bisnis juga lagi turun. Itu normal gitu ya. Tapi Miss Mary tetap menghadapinya dengan tadi dia kan juga barusan bilang pada saat tantangan datang kita tinggal pilih takut atau tetap beriman gitu. Nah, kalau saya lihat dari Miss Mary kan salah satu yang saya pernah dengar, beliau juga sempat kirim ke saya waktu itu tentang faith ya, iman gitu. Rumah saya juga sama, saya bilang rumah saya juga home of faith gitu. Karena ya memang itu penting sekali. Iman harus tetap ada walaupun kondisi apapun. Saya yakin itu sangat-sangat menentukan. Banyak sekali sebenarnya kalau saya mau bahas ini, catatan saya ini banyak Miss Mary. Soretan nggak karu-karuan, tapi itu intinya banyak sekali. Intinya gitu, ingin tahu lebih banyak lagi dari seorang Miss Mary, ikuti dia punya YouTube channel maupun dia punya Instagram dan semua sosial media. Dan saya rasa pesan-pesan beliau itu simple dan bisa diaplikasikan. Yang penting adalah juga based on dia punya pengalaman pribadi. Itu dari saya, Florence. And Miss Mary, thank you. Buat benar-benar sangat berarti buat saya pribadi belajar. Saya yakin di channel ini juga tempatnya untuk teman-teman belajar ya. Jadi mereka bisa dapat banyak dari seorang Miss Mary. Harapan saya kita ada continue talking yang lebih serius ke depan gitu ya. Karena tadi kan Florence ada setumpuk pertanyaan nih. Dia belum tanya, jadi disimpan nanti akan tanya. Oke, thank you so much. Thank you. Saya yang thank you. Terima kasih. Satu hal lagi, saya perhatikan Miss Mary. Satu hal lagi, saya perhatikan Miss Mary adalah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Itu yang luar biasa. Ya. Keren. Thank you. Karena thank you faith so kan, much. faith. Forever, always, I trust Him. That's faith. Yes. Forever, always, I trust Him. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Onggi, terima kasih Miss Mary terutama ya. Juga teman-teman di sini saya yakin hari ini mendapatkan banyak sekali inspirasi. So kalau mendapatkan inspirasi, let's share event hari ini kepada teman-teman semua yang belum sempat hadir di live kali ini ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya, notification-nya supaya karena channel ini berisi inspirasi-inspirasi sehingga tidak terlewatkan ya. Seperti malam hari ini kita akan isi setiap harinya dengan penuh inspirasi. Oke, thank you everybody. See you, bye-bye. Thank you, sukses terus. Thank you Pak Onggi. Thank you juga Miss Mary. Ya, Flo, thank you. Thank you Pak. Yo, bye-bye. Bye. Sudah di-off-kan ya. Ini gue tuh. Cek, aman? Udah off? Aman? Ya. Oke, sudah di-off-in, Miss. Ya sip, thank you. Oke, Thank you sekali lagi Pak Onggi, thank you Bu Flores.